Hai guys, balik lagi di Ngopi, ngobrol perkara hidup bareng gue Aca Bareng gue Guntur Kurniawan yang bakal nemenin waktu luang lo, waktu gabut lo, atau waktu lo lagi beneran ngopi nih. Nah di sini kita akan ngobrolin hal-hal yang dari yang receh atau yang bikin mikir. So, tarik kursi lu, seduh kopi lu. Kita mulai obrolan pada hari ini di Ngopi Ngobrol Perkara Hidup. Oke. Oke. Main apa kita, Cak? Ngobrol apa kita ini? Yang seru-seru nih. Yang seru-seru benar-benar. Yang berkaitan dengan hidup kita juga nih. Nah, ini benar. Kita nggak sendiri, Cak. Nah, Iya. oke. Ada bintang tamu ya, bukan binatang tamu ini. Bintang tamu kita menarik. Nah, kenalan dulu, oke? Siap? Namanya siapa? Gitu. Pers aja, gimmick aja. Kan biar kayak orang-orang. Terlalu ini ya. Ayo, mulai. Ya, perkenalkan nama gue Salwa Dwi Herianti, Kak. Biasa Oke. dipanggil Salwa atau Wiwi kalau di rumah. Oh, Wiwi. Iya. Bukan yang lain-lain, bukan. Nah, Salwa jarang nih. Salwa biasanya buat di sekolah, Oh, buat di kuliahan sekolah. biasanya. Salwa. Kalau di game namanya? Ya, iya dong. Kalau di game Salwa. apa? Oh, Salwa. Salwa. Kalau di IG namanya? Salwa juga. Oh, Salwa. Person dulu buka IG-nya namanya Scorpion Girl. Anjay. Asik. Itu di bio-nya. Iya, Username tetap dia Salwa. pokoknya Scorpion Girl. Kan biasa kan dari bintang ya, kita kan kalau dulu kan suka ada program Planet Remaja, mungkin teman-teman yang tua banget kesannya. Dulu tuh ada Planet Remaja, jadi ramalan bintang-bintang ya, peace, love and gaul. Nah, jadi ada bintang-bintang. Nah kan kalau ngebahas bintang nggak jauh dari mimpi-mimpi kita hari ini lah gitu, Betul. ya kan? Ya mungkin setiap orang kan punya resolusi gitu atau punya mimpi nih benar cuy, banget. ya kan? Mm-mm. Nah mungkin kita hari ini main apa ya? Mimpi. Yes. Oke. Nah, mimpi bukan tafsir mimpi ya. Tafsir mimpi tuh biasanya ada di ya itulah pokoknya. Nah, oke. Nanti kita sambil ngobrol tentang mimpi dan lain sebagainya. Sebelumnya mungkin kita samakan perspektif dulu lah. Mimpi itu menurut lu, apa sih? Kalau menurut gue sendiri, mimpi itu kayaknya sesuatu yang pengen kita capai ya, Kak. Lebih ke itu sih. Betul. Mimpi. Kalau menurut lu, Cak? Menurut gue sih kalau mimpi itu lebih ke apa ya, keinginan yang itu keinginan main kita capai gitu. Makanya kan kadang ada yang sulit membedakan mana mimpi, mana cita-cita kan. Pasti kalau kecil tanya, cita-cita kamu apa? Kan kalau SD tuh gue sering ditanya kan, ada yang tadi mungkin kemarin-kemarin pernah ada ibu guru di sini kan, dari kecil memang jadi guru itu kan cita-cita kan. Tapi kan cita-cita itu kadang suka berbeda dengan mimpi gitu. Mimpi itu kalau menurut gue hal yang emang apa ya? Ibarat kata kayak visi besarnya apa mimpi lu. Nah nanti cita-cita tuh turun ke misinya atau mungkin hal-hal yang mustahil. Kayak misalkan kalau lu suka nonton film gak sih? Pernah, sering. Pernah suka nonton film ya berarti ya. Nah kalau suka nonton film kan biasanya di film-film waktu kita kecil gitu suka nonton film Doraemon, ya kan? Yeah. Kita pengen kayaknya enak deh punya pintu apa Doraemon. Yes. Gue males kemana aja ya udah tinggal keluarin gue bisa ini. Pasti kan ada kan yang ngebangun, maksudnya mimpi itu sendiri gitu. Nah kalau lu Cak, menurut kita nih ya berdua kan kita ngobrol-ngobrol biasa aja lah intinya tentang mimpi itu. Ada nggak sih mimpi yang kalian yang dari yang absurd banget gitu sampai yang emang bener-bener gue mau ngejar ini. Kalian sendiri gimana biasanya? Ayo. Kalau yang absurd itu sih salah satunya karena Pintu Doraemon ya, karena kan itu orangnya senang keluar nih Kak, tapi kalau misalnya pas pengen pulang gitu ya, kayak aduh males banget pulangnya, sebenarnya jauh gitu kan perjalanan pulang. Ya coba aja kayak punya pintu kemana saja kan enak ya, kita mau kemana aja tuh kayak udah nih langsung pulang, langsung sampai, langsung ke tempat gitu sih yang sering kepikiran di gitu setiap ya. kalau lagi main gitu. Kalau mimpi yang paling banget gitu ya. Iya biasanya ada tuh. Sejauh ini kayak itu sih pengen itu doang,
ya punya kerjaan yang bagus lah, yang misalnya kayak udah bisa berpenghasilan sendiri gitu, biar kalau mau apa-apa juga kan buat sementara ini sekarang ini kan masih kalau mau pergi mau kemana-mana masih minta duit ke mama ya, ke orang tua kayak jadinya rada nggak enak ya kan, apalagi kayak kuliah juga masih dibiayain kemana-mana. Kalau misalnya udah hidup enak kerja sendiri kan mau kemana-mana juga itu kan duit sendiri, jadi kayak ya udah hak sendiri gitu sih. Bukan Pintu Doraemon yang di kampus, bukan ya? Bukan. Beda kalau itu. Mungkin teman-teman yang nonton tahu kalau Pintu Doraemon di kampus apa? Iya. Mungkin ada pertanyaan, ada ini. Tentang itulah, seputar tentang mimpi kita gitu kan. Mungkin ada pertanyaan atau kita menjadi bahan obrolan kita pada hari ini gitu. Kalau kan orang-orang sering bilang ya kayak bermimpi tuh setinggi mungkin. Terus ada juga yang bilang kayak jangan mimpinya ketinggian kan gitu. Tapi kalau lo tim yang mana sih Kak? Kan setiap orang beda-beda nih. Menurut pendapat lo di tim yang mana? Kalau gue sih di tim yang gantung setinggi mungkin ya. Itu kan nggak mesti patokan kita harus nyampe ke situ gitu. Betul, tapi kan dengan adanya apa namanya, kita punya mimpi yang tinggi itu kan suatu motivasi supaya kita dapat gapai kan, walaupun di endingnya toh kita nggak mesti harus dapat, tapi seenggaknya kita ada usaha buat mencapai keinginan itu sendiri sih. Kalau gue sih gitu ya. Ya makanya sebenarnya sama, kalau ini gue di tim yang mimpi itu harus tinggi gitu. Karena kalau kata Bung Karno di dalam bukunya, bermimpilah setinggi langit. Nah, jika pun engkau jatuh di antara bintang-bintang kayak gitu. Tuh intinya harus biasanya kan kalau mimpi tuh kan ada hal-hal kadang yang mustahil gitu kan. Ya kan bener, nggak ada tuh mimpi yang kayaknya sedang-sedang aja, jarang Cak. Lu kalau mimpi lu Cak misalkan apa Cak? Mimpi yang realistis atau ya kalau mimpi gue selalu bilang bukan yang kadang ya aja, kadang suka nggak yang mustahil bahkan gitu. Kalau lu ada nggak? Ya jelas ada lah mimpi, tapi apa ya, bingung lagi kalau soal mimpi karena banyak banget gitu kan. Terus kayak kadang nih perspektif gue langsung kayak ganti setiap abis nonton film. Bener-bener kayak film tuh beneran ngubah banget dari apa ya, cara pandang gue. Terus kayak tiba-tiba gue pengen jadi ini nih abis nonton film ini gitu. Biasanya yang film yang menginspirasi mimpi lu apa? Kayak film apa tuh? Kan tadi lu bilang banyak kan film-film, jadi gue setiap nonton ini berubah. Yang menurut lo yang ini film yang emang menjadi yang ngaruh dengan mimpi-mimpi lu tuh? Yang paling gue ingat sih film Ghibli ya waktu apa itu, tuh? kayak kartun Jepang gitu loh. Oh, wibu Anda? Enggak juga. Yang anime banget. Iya. Atau kayak gimana tuh Ghibli tuh kayak gimana? Ya, intinya tuh apa ya? Itu jadi kayak gimana contohnya nih? Kan kalau gue suka nonton anime, cuman nggak beberapa, cuman yang paling melekat dari kecil kan nonton Tsubasa tuh. Kapten Tsubasa kan. Dulu punya mimpi tuh, anjir gue ketendang ada macannya kan, keren gitu ya. Bisa nembus ombak, tendangan. Nah, Wakabayashi betul. Ada ini tendangan Snyder gitu kan. Makanya gue enggak lah sebenarnya. Saya masih muda ya. Terus kalau abis Tsubasa kadang suka ada film yang paling suka kan pasti One Piece kan. One Piece. Ya One Piece karena kan pengen, kayaknya kalau ada bener-bener ada buah iblis di saat ini gitu, gue pengen makan buahnya Absalom sih, yang bisa ngilang itu sebenarnya. Kan menarik kan. Gue bisa pergi ke luar negeri, tinggal gue makan buah hilang, numpang pesawat segala macam gitu kan. Nah, kalau Ghibli apa tuh? Atau mungkin ada beberapa film atau serial yang emang ini ngerubah gue gitu. Itu paling tadi kayak mungkin film lihat lagi judulnya guys. Yang kayak gimana tuh filmnya? Intinya tuh dia tuh kayak sihir gitu loh. Terus dia punya setiap pintu itu kayak ada geserannya, nanti kayak geser dikit kita pindah ke dunia ini. Pindah universe. Pindah universe. Itu kayak dia keren banget. Kayak tahun sekarang ini ada sih keren banget. Bener kayak hampir sama. Kayaknya hampir sama. Doraemon, tapi ini versi kayak ya.
Mungkin lu punya apa sih? Punya nggak sih apa bisa nonton film? Wah, gue ini nih gitu. Ada nggak kira-kira? Pasti pernah nonton film dong. Pernah. Suka nonton film dong. Biasanya kan suka misalkan film yang romance. Ya, andaikan misalkan nonton cinta, andaikan ada Fahri di dunia ini gitu kan. Gue jadi Aisyahnya gitu, diperjuangkan, di effort gitu. Jauh banget pembahasan filmnya. Ada masih ada dong, ada. Ada sih. Apa ya taruh Kak? Banyak soalnya film. Oh banyak. Pasti. Kan kayak itu kali ya. Dulu kan kalau dulu ya pas itu tuh suka ada serial ulangan yang film dulu tuh kayak Genie Oh Genie gitu ya. Oh oke ya. Genie bos. Lebih tua daripada saya ini. Zaman itu kan zaman ulangan. Oh ya lebih tua daripada saya. Ngomongin Genie. Kayak nemu sesuatu benda terus kayak ternyata benda itu tuh kayak ada jin atau apalah yang bisa mengabulkan semua permintaan kita gitu kan. Kayak tuh seru sih kalau misalnya emang beneran ada sesuatu benda yang di dalam itu ada jinnya atau semacamnya lah gitu yang bisa mengabulkan permintaan sih. Tapi pernah berpikir andaikan gue jadi Genie, ada cowok yang nemuin kerang ya kan? Gak pernah berpikir jadi Genie-nya sih. Oh gak pernah. Tapi berpikir ada cowok yang bisa nge-treat Genie sedemikian rupa, pasti dong. Aduh, mungkin yang nonton tahu ya yang dimaksud itu sih. My brondong gue. Aduh. Genie, oke. Tapi kalau kita ngomong mimpi kan kadang kita suka tidur gitu kan. Tidur terus bangun. Kan namanya kata orang kan mimpi itu bunga tidur ya gitu kan. Kadang kita suka tidur tiba-tiba putus di mimpi atau dibangunin. Gue pernah soalnya tuh. Cuma karena mimpinya waktu itu entah ini mimpi atau penyakit kan dari beberapa riset pernah ada yang bilang kalau lu mimpi jatuh dari ketinggian atau lu dikejar-kejar apa itu penyakit gitu. Nah gue pernah. Jadi absurd sih mimpi gue dikejar-kejar hantu gitu. Kejar-kejar hantu kan lagi di namanya mimpi kita kan nggak tahu tempat tuh biasanya. Kita datang di suatu rumah gitu kan. Tiba-tiba nongol tuh hantu itu kekejar-kejar. Pas lagi kejar dibangunin. Gue udah maghrib. Nah penyakitnya gitu. Kalau kalian punya nggak sih mimpi yang ini lagi indah-indahnya atau lagi tegang-tegangnya tiba-tiba dibangunin? Pernah nggak sih kalian ngerasain kayak gitu? Kalau dari Wiwi atau Aca? Pernah sih. Kayaknya tuh pas di situ mimpinya tuh lagi liburan deh sama teman-teman, kayak lagi asik gitu kan, lagi seru. Tiba-tiba kebangun karena kayaknya dibangunin juga sama sih Kak. Mau sholat karena ya tidur. Nah itu tidur siang kayaknya sih dibangunin buat sholat asar kayaknya. Tadi bangun itu. Dibangun langsung lupa. Pernah. Ya lebih sering sih mimpi jatuh ya dari ketinggian terus langsung kayak kebangun gitu langsung kayak kaget aja sih itu sih. Kalau mungkin ada aja mungkin pertanyaan lagi atau apa? Soalnya kan kita kalau ngebahas mimpi banyak ya. Kayak misalkan apa ya bahasanya? Punya gak sih lu mimpi-mimpi yang emang bener-bener random dan atau mungkin gini sih bahasanya gue lebih sederhanakan aja. Lu tuh tipe yang mana nih? Kalau ketika lu mimpi, lu kejar atau lu tuh nothing tulus aja, oh ya udah bahasanya ya all in untuk semesta aja lah, berjalan dengannya waktu gitu kan. Nanti juga ya kalau emang jodoh nih ya udah dapet gitu. Kalau lu ada? Kalau tipe yang jalanin aja sih Kak, maksudnya nggak yang terlalu ngejar banget gitu, ya udah ngikutin alurnya aja ke depannya gimana gitu sih. Kan ada yang kejar kalau banget kalau dia punya mimpi. Kalau gue selagi masih bisa dikejar nih kayak misalnya kayak tentang pendidikan gitu-gitu pasti ya gue bakal usahain. Tapi kalau buat yang lain kayak misalnya yang masih ngambang lah itu ya bakal ya takdir aja lah gitu sih. Kan kalau biasanya ada yang kejar banget misalkan kayak cita-cita kan biasanya kan kalau cita-cita kan lebih terstruktur ya misalkan. Kalau cita-cita kan gue bilangnya lebih ke profesi gitu misalkan gue mau jadi ini nih. Nah itu kan cita-cita tuh bukan ini, mau jadi entah jadi guru, entah jadi perawat, entah jadi polisi atau segala macam. Biasanya kalau mimpi kan lebih ke mustahil, kalau cita-cita itu lebih ke profesi ini. Nah kalau berbicara cita-cita hari ini, ada nggak sih misalkan gue cita-cita gue mau jadi ini nih dan alasannya apa gitu?
Dulu sih ya kalau misalnya dari kecil tuh setiap ditanya pengen jadi apa, selalu jawabnya pengen jadi chef, Kak. Oh iya, kayak Pak editor kita ini jadi chef. Pengennya sih gitu sampai berangan-angan kayak nanti kalau misalnya emang terrealisasi gitu ya sampai kuliahnya ke jurusan tata boga segala macam gitu. Pengen buka usaha sendiri kayak misalnya rumah makan Sunda atau apa gitu ya, kayak mikirnya pengen banget buka lapangan kerja buat orang-orang gitu. Jadi kayak bukan yang kerja sama orang nih, jadi kayak mulia sekali buka lapangan kerja buat mulia sekali orang. Ibu ini luar ya. Itu emang rata-rata cewek mimpi kayak gitu gak sih? Karena gue sempet gitu. Sempet gitu. pengen juga jadi kayak chef, koki gitu-gitu. Karena kan kayak ya kita kan cewek ya, biasanya sering masak gitu. Terus jadi kayak pengen banget jadi chef gitu kan. Tapi kan kalau yang kita tahu chef itu rata-rata cowok. Bener gak sih? Iya banyak sih. Iya kan maksudnya kan iya bener kan kalau nggak salah. Gue setiap nonton film tuh kayak kepala chefnya berarti kayak dapurnya itu selalu cowok gitu kan. Tapi ya mungkin karena cewek kan kita sering biasa di dapur bantuin orang tua mungkin kan jadi pengen. Tapi inspirasi dari mana itu kalian? Misalkan gue mau jadi chef kan takutnya gini. Ada dari ya orang tua kah atau dari siapapun atau misalkan ini gue perempuan masakan enak kayaknya gue jadi ini. Ada inspirasi dari mana tuh biasanya? Kalau pribadi mama sih, soalnya ngerasa tuh masakan mama tuh enak kayak bukan gue doang sih kayak gitu. Sekarang aja tuh tetangga-tetangga kalau misalnya lagi masak-masak nih pasti yang disuruh tuh mama karena bilang masakan mama tuh enak, makanya kayak pengen belajar juga kan kayak gitu ya lumayan ya nurun gitu ilmunya. Nggak approve berarti Chan. Nggak ada obat kayak nggak ada obat. Kalau lu Kalau gue itu tadi sih karena mungkin kayak dulu kan sering bikin makanan terus kayak coba terus kayak pas disuruh nyoba ini tante gue nyokap gue itu kayak bilang enak terus jadi gue kayak ngerasa kayak situ kayak bangga sendiri lah terus jadi pengen kayak gue pengen jadi chef aja deh gitu. Meskipun pada akhirnya kuliahnya nggak di chef ya. Di apa kuliah? Sekarang kuliah di pendidikan guru madrasah. Subhanallah. Calon ibu guru juga. Kayaknya di kru-kru kita banyak lah nanti bintang tamu yang ngundang guru lah ya. Kayaknya menarik. Oh jadi PGMI. Jadi berarti bentar lagi. PGMI. Sekarang kebetulan udah di semester 6. Semester 6. Dikit lagi. Semester lagi. Biasanya kalau cepat setahun lagi ya. Iya, setahun. Semoga. Jangan dipikirin, Ca. Baru masuk jangan mikirin itu. Baru masuk kuliah, ya kan. Gak kerasa kok, Ca. Ini gue ngerasa kayak baru kemarin jadi maba tiba-tiba nih besok udah ribet sama ngurus proposal segala macem kan. Apalagi dekat-dekat ini udah mau KKN nih semester 6. Terus setelah KKN bakal ada PPL yang ngajar di sekolah. Oh iya. Iya, langsung gitu. Berarti KKN dulu baru PPL tuh. KKN-nya di mana? KKN-nya di Cigudeg di Bogor. Cigudeg Bogor, wah lumayan jauh juga tuh pedalaman ya. Maksudnya lumayan inilah gitu. Berarti bakal off nih kita ngobrol-ngobrol atau mungkin sebulan ya. Vakum dulu sebulan. Tapi yang ditinggalin siap. Ditinggalin. Ya bener kita nanya Cai, maksudnya kan siap nggak nih ada yang ditinggalin dong pasti entah itu orang tua. Iya orang tua. Bisa. Iya orang tua. Crushnya gitu kan. Ada nggak kira-kira? Digarin orang-orang semua nih kita. Iya. Gitu. Siap loh pasti Kakak. Ini juga bukan mau gimana enggaknya kan karena emang dari kampus emang tuntutan kampus ya udah. Itu kan dibilang terlalu universal ya. Tadi kan dibilang apa tadi? Kan ya kalian kan, nah kan kita lebih wabil khususnya lagi kan. Kayak misalkan ada crush lu nih atau pacar lah katakanlah, siap nggak tuh tinggalin tuh? Ya siap gak siap? Oh siap gak siap. Tapi Anda siap meninggalkan dia? Iya. Sekarang canggih kan. Oh iya. Benar. Kan gampang. Tapi kan sinyal. Ada gak sinyal di sana? Sinyal kalau misalnya kita nggak pakai wifi itu bener-bener nggak ada. Nah itu cobaannya. Kan kalau orang dulu aja kan bisa pacaran tanpa WA ini, masa sekarang nggak bisa gitu. Siapa tahu nanti kirim surat lewat burung dara. Oh bisa jadi. Udah kayak zaman Nabi ya. Pakai burung. Bener. Gue gak kebayang sih Cak. Dia nyampenya besok. Lama jadinya slow respon. Iya. Aduh kacau. Itu kan kayak berarti kan akhirnya di guru kan. Berarti cita-citanya pasti jadi guru gitu kan. Tapi ya itulah karena perempuan kan kalau kata pepatah Arab ya ada ini kan al-ummah madrasatul ula kan. Jadi ibu adalah madrasah pertama bagi orang tuanya gitu. Bagi anak-anaknya maksudnya. Nah itu ya menarik sih jadi guru gitu. Yang penting tapi bener-bener ya itu maksudnya dari hati gitu kan.
Nah untuk selain mimpi kita bahas cita-cita sedikit lah ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi kan tapi selaku, kan lo mau jadi guru nih, lu udah apa ya? Sejauh mana lu kejar cita-cita lu gitu untuk menjadi guru? Yang pertama pasti ini karena jurusan kuliahnya juga ya udah ikhtiarnya ngambilnya ya guru gitu udah gitu. Terus sekarang udah lumayan sering bantu-bantu di TPA ngajar anak-anak. Oke. Buat belajar juga kan ke depannya benar. nanti sebelum ngadepin yang benar-benar ngebahas tentang pelajaran yang terstruktur gitu kan. Di TPA ya sambil belajar juga biar nggak terlalu kaget nanti kalau misalnya cuman kuliah doang kan kita cuma nerima teori doang gitu. Toh kalau praktek juga biasa sama temen yang belum tentu karakternya tuh persis sama anak-anaknya. Kan kalau di TPA kita bener-bener ketemu sama macam-macam anak nih yang karakternya gimana jadi biar nggak kaget. Kan kalau kemarin gue sempat ngobrol tuh sama Aca, sempat ada pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya. Cita-cita Aca apa tuh, Ca? Cita-cita ya tadi pertama jadi itu. Iya, chef. Cuma kan sekarang hukum nih ngambil kuliahnya nih. Nah kemarin sempat kalau teman-teman coba nonton di episode pertama, jadi gue nanya tentang, kan lo anak hukum ya, gue nanya Maca gini kurang lebih. Kira-kira output lo tuh mau jadi apa sih? Gitu kan? Atau mimpi lo atau cita-cita lo mau jadi apa sih? Sementara lo di hukum, ya mungkin kan kayaknya kalau di episode pertama dibilang kan gak harus jadi hakim, jadi jaksa nggak harus. Benar. Kira-kira kalau lo apa nih cita-citanya? Buat sekarang ini apa ya, paling mau jadi gue juga kayak apa ya, belum tergambar sih karena gue pun masih bingung. Iya jujur masih bingung banget sih jujur. Berarti belum punya plan ke depan. Belum. Iya, ada sih sebagian. Makanya kan kalau gue bilang mimpi, sama gue juga punya mimpi. Satu yang jelas mimpi gue menjadi bermanfaat, ya kan? Bermanfaat bagi orang, bagi teman-teman sekeliling gue, segala macam itu, ya kan? Nah, dengan cara apa gue jadi bermanfaat? Ya makanya sekarang alhamdulillah KPA jalan, gue jadi capsek, gue juga jadi guru, kan gue bermanfaat. Itu mungkin mimpi yang sebenarnya itu gede. Cuma dipandang orang menjadi orang bermanfaat itu mimpinya terlalu kecil. Karena masih bisa diraih. Cuma kalau menurut gue itu mimpi gue yang terbesar. Gitu. Benar. Karena kan kalau kata hadis ada yang mengatakan khairun nas anfahum linnas kan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya kayak gitu. Gue juga punya mimpi, makanya baik itu mimpi, cita-cita, intinya kalau punya kejar gitu. Makanya gue dulu pernah sering ngobrol dulu pas kuliah tuh. Ada satu motivasi dari dekan gue, dia ngomong gini, kejarlah cita-cita seperti kau mengejar cinta, tapi jangan kau kejar cinta seperti kau mengejar cita-cita. Gitu. Itu dari guru gue sih, dari dekan almarhum Profesor Udi Mufrodi dulu pernah ngomong kayak gitu. Mungkin yang pertanyaan terakhir mungkin kita aja ya, tentang resolusi, ya kan? Kita pasti hidup itu punya resolusi. Iya, benar. Ya, setiap tahun kita perbarui kan biasa kan, apa nih mudah-mudahan resolusi. Kadang kan kalau di IG gitu lebih banyak, ya Allah mudah-mudahan bulan Juli nggak ada cobaan, nggak ada apa-apa, bulan Agustus beda lagi tuh. Nah kalau kalian punya nggak sih resolusi untuk ininya? Mungkin buat terdekat ini itu sih lulus tepat waktu ya, jelaskan. Biar nggak ngaret-ngaret, soalnya gue juga ada pressure sih karena kan punya sepupu yang benar-benar seangkatan nih, ya kan. Gitu. Takutnya kalau misalnya gue lulusnya lama dibandingin kan, karena dari SD tuh gitu kayak kalau misal bagi rapot nilai kayak gitu, jadi kayak punya pressure sendiri kayak harus lulus nih tepat waktu gitu, biar gak dibandinginnya tuh jauh gitu sama sepupu ini gitu cuman sih. Kalau cuman ngebandingin hanya di taraf itu kayaknya nggak adil juga sih kalau menurut gue. Maksudnya di kan satu mungkin kuliah beda, mungkin cara belajarnya beda segala macam ya, mungkin menjadi perbandingan nggak salah. Yang salah tuh kalau dibanding-bandingkan segala itu kan. Lu kan gini deh, gak usah jauh-jauh, jangan itu anak deh, gue sering nih, maksudnya pernah lah dibandingin. Tuh lihat tuh tetangga kamu udah jadi PNS, tuh lihat tuh tetangga kamu umur segini udah nikah atau udah punya anak. Sebenarnya kalau dibilang kesel nggak salah, kalau buat gue sih ya udah. Karena apa? Karena menurut gue hidup itu kalau ada orang yang nggak suka sama kita, mau dari angle kayak gimana pun, ya ketemu aja gitu kan. Bener.
Cuman apa yang gue lakuin? Ya udah gak usah dipikirin. Karena apa? Karena lu gak punya kendali atas badannya dia. Betul. Jangan pernah memikirkan apa yang orang lain katakan. Karena kan omong kita gak bisa kontrol itu. Yang bisa kontrol ketika kita diomongin sama orang sebagaimana, nah kita bisa kontrol itu. Jawaban apakah cuek, apakah kesel, apakah itu. Respon kita. Karena dia respon kita yang penyakit. Kalau lu Cak, resolusinya? Resolusinya mungkin karena gue baru mulai masuk ke perkan dia, gue berharapnya biar belajarnya lebih giat lagi aja. Terus kayak bisa ngikutin itu semua. Karena ini kan juga lingkungan baru. Dan gue juga harus beradaptasi lagi. Betul. Orang dari belajar dari siswa. Karena kan kalau udah mahal kan ya bikin nyari sendiri lo presentasi sendiri, lo baca sendiri. Kayak gitu. Kayak mungkin sebelum ini ngopi dulu coy. Haus gak sih? Lumayan dengerin ini. Kita ngopi dulu bro. Oke. Cheers dulu. Mungkin itu kayaknya Cah ya hubung kita ya sama teman kita lagi. Mungkin nanti ada episode yang lebih menarik teman-teman. Benar. Yang bisa teman-teman tonton di next episode berikutnya. Mungkin opening dari gue Guntur Kurniawan dan gue Aca. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya. Ya, biar kalian tahu update terus tentang kita. Gitu. Oke. Thanks for watching and see ya. Okay.